Iya, bagaimana kemudian penerapan di lapangan atau apa saja pengadaan barang dan jasa yang sekiranya tidak sesuai dan rawan korupsi selama pandemi COVID-19 ini? Kami sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat sore, Mas Ali. Jadi ada 8 rambu yang kemarin disampaikan oleh Ketua KPK dan juga ada Mendagri. Sebenarnya apa bedanya dengan di luar pandemi COVID-19 ini? Baik, selamat sore Mas Wahyu. Jadi kan ini menindaklanjuti dari instruksi Presiden ya yang nomor 4 tahun 2020 ya tentang refocusing terkait kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona ini ya. Tindak lanjut dari itu, kemudian untuk di KPK sendiri, itu kan kemudian kita tahu seperti yang sudah dijelaskan oleh pimpinan bahwa mengeluarkan surat edaran yang kemudian di sana ada beberapa poin ya saya kira yang kemudian sebagai pengingat gitu ya untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan barang dan jasa ini agar menghindari gitu ya. Menghindari 8 poin ini setidaknya yang itu merupakan tentunya kan berdasarkan pengalaman dan kajian dari seluruh atau sekian perkara yang kemudian pernah ditangani oleh KPK. Kita tahu ya Mas Wahyu tahun 2005 2006 ketika kemudian di sana juga keadaan darurat flu burung juga ternyata kita tahu ada korupsi di sana yang para pelakunya saya kira sudah divonis dan sudah ingkrah. Nah, pelajaran yang kemudian kita bisa ambil di sana berdasarkan kemudian kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK, setidaknya ada 8 poin itu yang kemudian harus dihindari. Kalau kemudian tidak atau yang kalau kemudian 8 itu adalah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan merupakan tindak pidana korupsi gitu. Iya. Mas Ali, tetapi boleh tidak dijelaskan secara rinci detail barang atau jasa apa saja yang mungkin diberikan kelonggaran? Karena ini kan kita tahu butuh penanganan yang cepat selama COVID-19 ini. Ada tidak misalnya diskresi yang diberikan kepada kepala daerah atau mungkin pejabat terkait? Ya, intinya kan begini Mas Wahyu, bahwa KPK kan mengharapkan pimpinan daerah ini tidak kemudian takut secara berlebihan ketika kemudian mengambil tindakan dalam penanganan wabah ini. Poin pentingnya di situ. Nah, yang kedua, yang terpenting juga adalah sejauh kemudian minimal 8 poin yang sudah disebutkan oleh KPK dalam surat edarannya itu dihindari, maka kemungkinan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi dapat diminimalisir ataupun tidak ada gitu. Ini kan poin pentingnya adalah pengadaan barang dan jasa ini silahkan dilakukan, tetapi harus hindari 8 poin ini. Dan tidak perlu takut dalam mengambil tindakan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemik ini gitu. Ya. Misalnya contoh pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sangat cepat tanpa lelang atau tanpa tender, ada tidak bagaimana? Masker misalnya kemarin dikabarkan diberikan kelonggaran, tetapi misalnya seandainya ditemukan ada unsur-unsur dari 8 poin tadi itu bagaimana kemudian? Iya, tentunya kan kita sudah tahu ya, bisa dimungkinkan untuk kemudian dilakukan secara swakelola oleh kementerian atau lembaga sendiri yang melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut. Gitu. Tentunya tetap harus ada koordinasi dengan pihak LKPP dan kemudian pengawasan keuangannya ada di BPKP yang kemudian KPK juga masuk di sana bersama-sama untuk melakukan pengawasan. KPK dalam hal ini sebagai upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsinya, mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah yang akan kemudian melaksanakan kegiatan tadi dalam rangka penanganan pandemik ini, hindari 8 poin ini gitu. Jadi kita tidak masuk ke teknis bagaimana pengadaan barang dan jasanya, kemudian apa yang kemudian yang perlu dilakukan pengadaan barang dan jasanya kan gitu ya. Tetapi kita memberikan rambu-rambu agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Tidak masuk ke teknis ya Mas Ali ya, tetapi diberikan asistensi atau pendampingan tidak misalnya? Iya, tentunya
Makanya kemudian kan begini Mas, secara teknis KPK di dalam menindaklanjuti dari surat edaran ini kan kita ada dibuat tim gitu ya. Baik. Dibuat tim gitu. Jadi di KPK sendiri kemudian menindaklanjuti dari surat edaran ini dibuat tim khusus ya untuk bersama-sama dengan gugus tugas percepatan penanganan virus corona ini baik di tingkat pusat dan daerah. Nah ini tentunya dalam rangka komitmen KPK untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan virus corona ini, Mas. Gitu. Oke, baik. Iya, Mas Wahyu. Nah, salah satu yang kemudian nanti KPK akan lakukan adalah tim saat ini sedang merampungkan telaahan untuk dapat memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan sistematik apa sih yang kemudian dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa terkait dengan penanganan ini. Ini yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut dan tentu akan diselesaikan lebih lanjut gitu Mas Fahil ya. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri, juru bicara KPK atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.